Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Pertama, saya akan menjelaskan komunikasi pada jaringan komputer. Apa itu komunikasi pada jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa komputer dan perangkat-perangkat jaringan yang dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya melalui media transmisi kabel maupun nirkabel, sehingga dapat saling berbagi atau sharing data, aplikasi maupun berbagi penggunaan perangkat keras antar komputer. Lantas, bagaimanakah cara kerja jaringan komputer? Pertama, sender mengirimkan informasi berupa sinyal digital ke transmitter. Pada transmitter, sinyal digital diubah menjadi sinyal analog, kemudian diteruskan ke sistem transmisi. Sistem transmisi meneruskan sinyal yang telah diubah ke receiver. Pada receiver, sinyal diubah kembali menjadi sinyal digital. Selanjutnya, sinyal tadi diteruskan ke destination atau tujuan. Setelah sinyal sampai di destination, maka sinyal dikeluarkan menjadi sebuah informasi yang telah terkirim. Maka telah selesailah kerja jaringan komputer. Lantas, apa saja perangkat-perangkat pada jaringan komputer? Pertama, ada modem, modulator, demodulator, merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Yang kedua, ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat lainnya. Kabel jaringan memiliki beberapa jenis, bisa kita pada gambar ada kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Pada kabel UTP memiliki beberapa kategori. Kategori 1 untuk koneksi suara atau sambungan telepon. Kategori 2 untuk protokol lokal talk atau Apple dengan kecepatan data hingga 4 Mbps. Kategori 3 untuk protokol internet dan kecepatan data hingga 10 Mbps. Kategori 4 untuk protokol 16 Mbps token ring atau IBM dan kecepatan data hingga 20 Mbps. Kategori 5 untuk protokol fast internet dan kecepatan data hingga 100 Mbps. Yang ketiga ada Network Interface Card atau NIC. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet Card atau lebih populer dengan istilah LAN Card. Adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop. Namun ada juga yang berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan seiring dengan maju perkembangan, ada juga yang berupa USB. Yang keempat ada konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor, dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan. Misalnya konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, konektor BNCT digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Yang kelima ada hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang atau topologi star. Yang keenam ada switch. Sebenarnya fungsi dari switch adalah sama dengan hub, namun cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, tetapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat IMAC MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Yang ketujuh ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Kedelapan ada bridge. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tetapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater.
Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan internet baseband dengan internet broadband. Yang terakhir dan kesembilan ada router. Fungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi pada jaringan telepon. Pertama, saya akan menjelaskan jaringan telepon kabel. Jaringan telepon kabel ialah jaringan telepon yang menggunakan sistem wireline atau kabel sehingga memudahkan kabel supaya dapat berfungsi. Lantas, bagaimana cara kerjanya? Pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan ke penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jaringan telepon seluler. Komunikasi jaringan seluler adalah jaringan telepon yang menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja pada jaringan telepon seluler. Pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Cara kerja komunikasi pada jaringan telepon kabel dan jaringan telepon seluler bisa dilihat di gambar. Perangkat-perangkat apa saja yang ada pada jaringan telepon? Pertama ada BTS, Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA atau platform TDMA. BTS mengirimkan sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Yang kedua ada BSC, Base Station Controller. BSC atau Base Station Controller adalah peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau commander dari BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan kepada beberapa BTS yang dikendalikannya, di antaranya fungsi handover, konfigurasi cell site, pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. BSC merupakan simpul konsentrator untuk menghubungkan dengan core network. Dalam jaringan GSM umumnya, sebuah BSC dapat mengatur 70 buah BTS. Yang ketiga ada MSC, Mobile Switching Center. Mobile Switching Center atau MSC adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dan layanan yang lain seperti conference call, fax, dan circuit switch data. Yang keempat dan terakhir ada SMSC, Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah komunikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab atau berfungsi untuk memperkuat penyimpanan dan meneruskan pesan pendek, SMS, dan piranti bergerak. SMC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selesai sudah penjelasan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan jaringan telepon. Bila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada hal-hal yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.